ini kita berlima bakal ngobrolin tentang salah satu materi penting di mata kuliah kita, yaitu tentang return, risk, and portfolio. Ya, meskipun formatnya santai, kita tetap bakal bahas isi materinya dengan lengkap dan jelas, biar kalian semua paham mata kuliah analisis investasi dan pasar modal ini. Oke, jadi aku mulai dulu ya terkait return. Jadi return itu adalah hasil yang kita peroleh dari suatu investasi yang kita lakukan. Bisa dalam bentuk capital gain atau kenaikan harga, atau bisa juga dalam bentuk income kayak bunga dan juga dividen. Misalnya nih, kita investasi di saham sebesar Rp10.000. Lalu setahun kemudian nilainya itu jadi Rp12.000. Itu berarti kita dapat capital gain sebesar 20%. Namun gak hanya itu aja, kalau misalnya saham itu juga ngasih dividen sebesar misal Rp500, jadi total returnnya itu 25% gitu. Oh iya, return itu juga bisa dibedakan jadi dua loh. Yang pertama itu return aktual, yaitu return yang udah kita dapat, dan juga yang kedua itu return ekspektasi, itu adalah prediksi keuntungan di masa depan. Nah, penting juga tuh ya, karena investor kan sering bikin keputusan berdasarkan ekspektasi, tapi realitanya bisa beda. Nah, tadi udah dijelaskan mengenai return. Selanjutnya, aku bakal jelasin mengenai resiko atau risk. Nah, di dalam resiko itu terdapat dua jenis nih. Ada risiko sistematis, yang dimana resiko pasar yang nggak bisa dihindari, seperti inflasi, suku bunga, dan krisis global. Lalu ada juga resiko tidak sistematis, di mana resiko spesifik perusahaan bisa dikurangi lewat diversifikasi. Nah, resiko sendiri itu bisa diukur melalui standar deviasi. Semakin besar standar deviasi dari return, berarti fluktuasinya besar alias resikonya tinggi. Contohnya, saham A returnnya bisa naik turun antara 5-20%, sedangkan saham B stabil di 10-20%. Berarti saham A itu lebih beresiko. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman aku. Kemudian, ya, jadi return dan risk itu tuh saling berhubungan. Kita kenal konsepnya sebagai risk return trade-off. Artinya, makin tinggi resiko, makin besar juga return yang diharapkan. Tapi ya makin besar juga potensi ruginya. Misalnya nih, tabungan kita di bank, risikonya kan kecil, tapi returnnya juga kecil, kayak 1-2% setahun. Sedangkan kalau saham, risikonya tuh tinggi, tapi returnnya juga bisa sampai 15-20%, bahkan lebih. Nah, si investor ini itu tuh tinggal milih aja mau yang aman atau mau yang berani. Biasanya dilihat dari profil risiko kayak konservatif, moderat, ataupun agresif gitu. Oke, sekarang kita ganti topik ya. Kita akan bahas tentang portofolio dan diversifikasi. Nah, portofolio itu adalah gabungan dari beberapa aset investasi. Tujuannya itu buat nyebar resiko. Kita bisa pakai strategi yang dinamakan diversifikasi. Maksudnya itu kita jangan taruh satu aset di tempat yang sama. Misalnya 40% di saham, 30% di obligasi, dan 30% lainnya di reksadana. Kenapa kita harus ngelakuin kayak gitu sih? Nah, karena kalau dengan satu aset turun, aset lainnya itu bisa naik dan nutupin kerugian yang kita punya tadi. Itu bisa disebut dengan unsystematic risk reduction. Ada juga istilah optimal portofolio, yaitu kombinasi aset yang kasih return maksimal dengan resiko serendah mungkin. Gitu deh. Oke, kita udah ngobrolin nih banyak hal tentang return dan risk gitu. Jadi aku bakal kasih kesimpulannya. Jadi yang pertama tadi kita tuh udah bahas return yang artinya keuntungan dari investasi, kayak ada capital gain dan income. Lalu yang kedua di sini kita tadi juga ada bahas risk atau resiko, yang mana artinya ini itu dia sebagai potensi kerugian atau ketidakpastian hasil investasi tersebut. Nah, dari return dan risk ini itu tuh ada positif. Lalu resiko itu dia bisa dikelola lewat diversifikasi dan pembentukan portofolio. Nah, tujuan utama investor itu tujuannya itu untuk mencari dana tinggi dengan
penjelasan kita semua ini bisa bantu kalian makin ngerti tentang mata kuliah ini ya. Terima kasih semuanya.